kesempatan pagi hari yang berbahagia ini. Bapak Ibu, para pengawas yang terdiri dari 4 kabupaten, Serang Bedagai, Karo, Dairi, Papua Barat, dan seluruh unsur panitia pelaksana kegiatan kita, yaitu kegiatan pengembangan PKB ya, kompetisi keprofesian berkelanjutan bagi pengawas tahun 2022 yang kami banggakan. Mengawali pertemuan ini, mari sama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu atas berbagai nikmat, karunia, kasih sayang dan kesempatan dan takdir jugalah yang mempertemukan kita pagi ini pada pelaksanaan kegiatan ini. Mudah-mudahan kegiatan ini mendapat barokah dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niat kita yang awalnya baik tentu ini menjadi jariah bagi kita semua. Amin. Amin. Kemudian selawat dan salam sama kita hadiahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan sebagai kaum, sebagai pengikut, kita kelak mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti dengan sama-sama berbanyak selawat kepada beliau, keluarga dan para sahabat. Bapak Ibu sekalian, para pengawas yang saya banggakan, pertama tentu saya mengapresiasi kegiatan ini. Ini merupakan bagian dari salah satu tugas dan tanggung jawab kita. Apalagi tadi panitia sudah melaporkan Pak Ketua Panitia bahwasanya sudah mendapatkan bantuan dari NGR atau World Bank program yang ada di Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. Banyak program-program bantuan untuk kelompok-kelompok kerja, baik kelompok kerja jabatan pengawas, guru, MGMP dan sebagainya, tentu kelompok kerja kepala madrasah juga. Nah, tentu kalau sekarang bantuan itu dikucurkan kepada kita, terutama kelompok kerja pengawas, tujuannya adalah untuk tepat fungsi, tepat sasaran, dan terakhir tentu tepat laporan. Nah, itu yang paling utama. Nah, terselenggaranya kegiatan ini tidak lain tidak bukan tentu tujuannya untuk meningkatkan kompetensi apapun itu, baik peningkatan kualitas mutu, pengembangan SDM bagi guru dan bagi pengawas terutama Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan ini. Nah, banyak hal tentu yang harus dilakukan pemerintah, terutama dalam meningkatkan mutu pendidikan kita, mutu pembelajaran kita. Salah satunya kegiatan-kegiatan semacam ini, pengembangan diri, pengembangan profesi. Nah, di sisi lain, selain ini menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah, tentu ini juga menjadi perhatian penting bagi kita semua, terutama para pengawas. Saya berharap tentu pertemuan dan kegiatan ini punya makna dan arti yang luas. Kalau selama ini, mohon maaf, saya merasa pengawas ini belum terlalu kompak, apalagi dalam kelompok kerjanya. Maka setelah ada bantuan ini mempererat silaturahim kita, terutama kami di jajaran bidang pendidikan madrasah dengan Bapak Ibu para kelompok jabatan pengawas. Ini masih 4 kabupaten. Saya berharap kabupaten-kabupaten lain nanti juga memiliki agenda yang sama, kegiatan yang sama untuk pengembangan profesi jabatan pengawas ini. Dan jangan terkotak-kotak, itu yang paling utama. Nah, kalau memang dari semua unsur ini kita sudah solid, kita sudah kompak, insya Allah, maka pengawas ini ke depan bisa menjadi leading sektor. Artinya mungkin punya martabat atau punya power yang luar biasa untuk pengembangan katakanlah untuk menciptakan suasana yang betul-betul diminati oleh para kepala madrasah. Bapak Ibu seyogianya, kita tahu antusias masyarakat tahun ke tahun untuk menitipkan anaknya di madrasah itu sangat luar biasa, sangat meningkat. Madrasah hari ini jauh tentu lebih baik dari sekolah. Mau terserah Bapak Ibu punya asumsi apa, tapi memang itu kenyataannya. Mungkin ada salah satu hal yang menarik. Saya setiap tahun penerimaan peserta didik baru ini luar biasa. Giatnya orang tua terutama, mau pejabat, anggota DPR, masyarakat biasa, antusias untuk menitipkan anak peserta didiknya di madrasah itu tetap bertambah. Nah, tentu ini kenapa ini bisa seperti ini? Fenomena ini kenapa terjadi? Karena semua kita yang di dalam ini terlibat.
Kalau tidak ada madrasah hari ini sebegini kuat antusias masyarakat, kepercayaan masyarakat untuk madrasah ini, itu tentu karena hadirnya kita di dalam. Ada guru, ada siswa yang dididik, ada madrasah yang baik manajemennya, dan ada pengawas yang baik juga untuk mengawasi bagaimana pelaksanaan proses pembelajaran, manajemen yang ada di madrasah itu berjalan. Nah, itu yang harus kita jaga. Mau tidak mau ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Dan ini sirkulasi ini memang harus kita laksanakan. Nah, oleh karenanya kegiatan-kegiatan semacam ini dalam upaya pengembangan diri itu penting. Penting saya pikir, dan saya sekali lagi mengapresiasi kegiatan ini. Dan saya sengaja hari ini datang, kebetulan rumah saya dekat. Jauh-jauh hari ini Pak Wagi ini luar biasa nih. Saya masih lihat satu orang Pak Wagi aja untuk peran pengawas itu sudah mencerminkan pengawas-pengawas yang ada di Sumatera Utara. Pak Wagi ini dia mau kritik saya secara langsung. Pakai WA japri saya, mau jam 1 malam, mau jam 3 malam, ini beliau nih japri saya terus. Kalau ada gurunya yang nggak dibayarkan tunjangan profesionalnya, itu beliau japri saya. Itu guru beliau. Belum lagi guru yang ada di Kabupaten Serdang Bedagai. Kadang-kadang beliau pemikirannya sampai di Sumatera Utara. Ya, kekuatannya sama dengan kekuatan ketua Pokja Sumatera Utara nih saya pikir. Dia japri saya malam-malam. Walaupun Bapak Ibu belum ada yang japri saya, tapi beliau mewakili Bapak Ibu semua saya anggap. Nah, kadang-kadang dengan saran beliau, kritikan beliau, karena kita suka orangnya dikritik kadang-kadang dan disampaikan, baru kita tahu, mengerti bagaimana situasi sebenarnya di bawah. Nah, saya mengucapkan terima kasih Pak Wagi. Saya nggak pernah marah sama Pak Wagi. Kalau beliau mengkritik itu tetap saya jawab. Tolonglah Pak, kasihan guru kita sekarang belum ini gitu. Tetap tanya beliau nih, tetap saya japri dan saya jawab. Pak Wagi, coba hubungi dulu kasihnya, saya bilang. Mau kasih Deli Serdang, mau kasih Serdang Bedagai, saya bilang. Coba tanya dulu. Nanti apa jawaban beliau baru japri lagi ke saya bilang. Nanti saya cuit Bu Ayu atau Pak Purba nanti untuk menanggapi tanggapan dan kritikan Pak Wagi. Nah, saya sebenarnya ingin yang seperti itu. Ingin yang dari semua unsur pengawas itu punya kritik yang sama, perhatian yang sama, terutama untuk memajukan madrasah, bukan untuk yang lain-lain. Kalau kritiknya untuk menjatuhkan, untuk yang lain itu saya udah biasa Bu. Kalau dijatuh-jatuhkan. Ini kalau ada tunjangan profesi ini kita baru pencairan ini 2 bulan ini. TPG yang bulan 9 sudah pada masuk. Nah, karena beliau sering mengkritik saya, sekarang perealisasi saya yang masukkan itu ke pengawas. Langsung di-share. Tiap hari saya masukkan. Kalau ada naik, ini kemarin 7 miliar, ini 12 miliar, besok hari Senin mungkin 37 miliar, progresnya tetap saya kasih. Itulah kritik. Itulah saran. Kalau nggak begitu nggak terbuka juga kan begitu. Apalagi untuk hak dan tanggung jawab guru. Nah, pengawaslah yang ada di leading sektornya. Nah, saya juga berharap untuk pengembangan madrasah juga seperti itu. Kritik saya, kalau ada kepala madrasah saya yang Bapak Ibu lihat selama 2 tahun nggak ada karyanya, tolong datangi saya. Sampaikan ini nggak baik. Atau ada apa di sini? Kita duduk sama. Kalau ada kepala madrasahnya satu pun nggak ada prestasinya anaknya di tingkat kecamatan atau bahkan di tingkat desa, itu udah luar biasa. Pasti ada masalah di madrasah itu. Nah, perlulah peran Bapak Ibu para pengawas. Kita tidak usah cerita tentang keprofesian berkelanjutan ini, tugas dan tanggung jawab Bapak Ibu. Nanti ada mungkin narasumber yang pas dan pakar untuk berbicara masalah itu. Tapi saya mau hari ini tanggung jawab kita di bidang juga menjadi tanggung jawab Bapak Ibu sekalian. Saya mau pertemuan ini menjadi pertemuan perpanjangan tangan, silaturahim di antara kita. Bapak Ibu itu jadi wakil saya di setiap kabupaten kota. Bu, masa prestasi anak madrasah hanya ada di Kabupaten Mandailing Natal? Apa di Segi nggak ada prestasinya? Apa di Kabupaten Karo nggak ada prestasinya? Apa di Kabupaten Deli Serdang, Papak Barat Dari nggak ada prestasinya? Nah, kalau nggak ada apa? Nah, tentu kalau ada Bapak Ibu, nah ini peran pengawas ini tadi yang saya bilang di awal,
pengawas itu akan menjadi dan mengangkat martabat madrasah itu sendiri. Kehadiran Bapak Ibu siogianya membangun citra daripada madrasah Bapak Ibu sendiri itu. Nah, tanggung jawab madrasah itu adalah tanggung jawab kita bersama. Nggak mungkin hadir Bapak Ibu dan menjadi pengawas hari ini kalau nggak ada madrasah. Maka cintai dulu madrasahnya. Baru sudah kita cintai madrasahnya, baru kita lihat bagaimana pengembangan madrasah itu. Baik dari pola pengajarannya, sistem pembelajarannya, sama manajemen kepala madrasahnya. Sudah tertata dan sudah terkelola dengan baik tidak? Nah, siogianya tentu ini di akhir tahun saya mau minta kepala madrasah itu mempresentasikan diri, terutama dalam prestasi di madrasahnya. Saya Bu, selama jadi kepala bidang, saya nggak pernah ini pakai Bapak Ibu kan pakai baju seragam ini kan, ambil kepentingan dari baju seragam siswa. Mudah-mudahan saya nggak buat itu. Kalau saya mau ada 18.000 siswa di Sumatera Utara. Kalau saya mau, saya bikin seragamnya mau bilang apa? 10.000 aja untungnya. Tapi saya nggak buat. Cetak soal, naskah soal di madrasah saya nggak buat. Mulai saya kepala bidang. Hari ini madrasah saya bebaskan. Maka saya kalau difitnah-fitnah terutama masalah saya tegak lurus sekarang ini menjawabnya. Berdiri tegak saya menjawabnya. Kalau saya mau, nggak usah dulu seragam kita guru itu yang dipakai ibu itu seragam itu. Siapa yang nggak punya itu di Sumatera Utara? Tapi saya hari ini nggak buat itu. Ada 25.000 guru, tambah pengawas lagi di dalamnya. Saya nggak buat kalau untuk mencari keuntungan. Nah, sekarang sistem saya bebaskan ini sama kepala madrasah. Saya membangun madrasah, tapi kepala madrasahnya dengan perangkat madrasahnya, baik WKM, guru saya tuntut prestasinya. Makanya kalau 2 tahun dia di situ nggak baik, nggak ada prestasinya, itu sama tanggung jawab saya dengan tanggung jawab Bapak Ibu. Laporkan ke saya, ini kurang baik kepala madrasahnya, nggak ada perkembangan di situ. Betul nggak? Iya. Masa 2 tahun nggak ada satupun prestasi siswa di tingkat kecamatan aja nggak ada. Juara poli aja yang sederhananya, atau nggak harus hanya mengukur dari bidang akademik, non akademik atau apa kayak. Itu udah parah betul madrasah, apalagi negeri. Malu kita kalah sama yang swasta. Yang orang tahu di luar sana, negeri itu semuanya itu pasti baik daripada swasta. Karena di sana pasti tidak ada konflik antar yayasan. Kan begitu kan? Iya. Sudah ada kepastian di sana. Tidak akan tutup kalau madrasah negeri. Kira-kira itulah sederhananya. Maka di pertemuan ini saya menguatkan peran penting semua pengawas itu menjadi perpanjangan tangan kami di bidang pendidikan madrasah. Bapak Ibu jangan sungkan. Ayo kita sama memperbaiki madrasah ini. Tugas saya memperbaiki sarana fisiknya. Hari ini selalu saya sampaikan ada 58 alokasi bantuan sarana, 198 miliar. Saya nggak membanding-bandingkan masa saya dengan masa-masa sebelumnya. Coba Bapak Ibu bayangkan kapan pernah ada bantuan madrasah sebanyak itu. Mulai Bapak Ibu pegawai. Real saja kita melihatnya. Kapan pernah ada? Madrasah pernah dibangun dapat 2 miliar, 3 miliar. Biasa bantuannya hanya modal ratusan juta, puluhan juta. Namun dengan kegiatan Bapak Ibu hari ini, kapan pernah Bapak Ibu dapat bantuan dalam kelompok-kelompok kerja kalau nggak tahun ini? Kapan? Nggak pernah kan? Tahun ini. Dan ini program nasional, meruntun terus masif ke bawah. Yang mau ya pasti dapat. Kalau mau melaksanakan tugas dan tanggung jawab di dalam kegiatan-kegiatan semacam ini pasti dapat. Nah, ini harus dilaksanakan karena sudah ada dananya, sudah ada anggarannya. Dan kita berharap pelaksanaan kegiatan ini yaitu tepat fungsi, tepat sasaran. Saya sederhana aja. Pertemuan ini yang saya harapkan pertemuan yang menguatkan peran Bapak Ibu di madrasah. Nah, saya berharap nanti setelah pertemuan ini ada kritikan saya dari Kabupaten Dairi, ada kritikan saya dari Kabupaten Pakpak Barat tentang pengembangan madrasah. Kita nggak usah cerita guru kita begini, tapi madrasahnya nggak baik dong. Nah, itu kita berdosa sebenarnya, mengkhianati diri kita sebenarnya, mengkhianati tugas dan tanggung jawab kita. Hari ini silakan Bapak Ibu kembali nanti kalau
di kabupaten kotanya melihat lagi, mereview lagi. Nanti kita mulai dari awal tahun 2023. Tahun depan, Bu, salah satu kebijakan anggaran kita di tingkat nasional bahwa anggaran pendidikan ini masih paling besar. Kegiatan-kegiatan semacam ini masih bisa kita laksanakan. Bantuan-bantuan apapun masih bisa kita dapatkan. Dengan tentu catatannya sekarang harus berkreasi sendiri. Kelompok kerja ini harus lebih aktif. Kalau mau minta ya silakan minta, harus lebih aktif lah, kejar bola bahasa. Di bidang lain tidak ada lagi yang seperti ini. Tahun depan kebijakan anggaran di bidang haji, di bidang urais, atau di bidang-bidang Kristen, agama yang lain, itu anggaran kebijakan anggaran nasional lagi hancur-hancur. Bersyukurlah kita di bidang pendidikan madrasah ini, kita pemangku kebijakan di bidang pendidikan ini, anggarannya tetap masih eksis. Nah, ini bisa kita manfaatkan, terutamanya kita di awal untuk peningkatan kualitas mutu pendidikan ini. Kan di dalamnya banyak unsur, ada madrasah tadi, ada guru ya kan, ada siswa. Nah, itulah menjadi tanggung jawab kita. Nah, Bapak Ibu pengawas bukan hanya pengawas di bidang guru saja kita, tapi saya berharap ini tanggung jawab peningkatan kualitas mutu ini, tadi yang 3 unsur ini. Nah, itu menjadi juga tanggung jawab dari Bapak Ibu sekalian. Nah, pertemuan-pertemuan seperti ini Pak Wagi, saya berharap saya sering diundang, insya Allah saya datang. Tak usah